Di dunia database yang luas, hanya sedikit nama yang sehebat SQLite. Meskipun mungkin tidak sekeren sistem berskala besar seperti Oracle atau MySQL, SQLite adalah salah satu database yang paling banyak digunakan di dunia, berjalan diam-diam di dalam miliaran perangkat. Dari ponsel pintar, browser, hingga apps dan bahkan gawai IoT, ada kemungkinan besar SQLite bekerja di balik layar. Tapi apa yang membuat SQLite begitu istimewa? Mengapa para developer mengandalkannya untuk segala hal, mulai dari proyek kecil hingga produk komersial? Di sini, kami akan membahas SQLite secara mendalam. Apa itu, cara kerjanya, dan mengapa tetap menjadi alat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. SQLite adalah sistem manajemen database relasional yang ringan, mandiri, tanpa server dan tanpa konfigurasi. Tidak seperti database tradisional seperti MySQL atau PostgreSQL yang memerlukan server database khusus. SQLite beroperasi sepenuhnya di dalam aplikasi. Sederhananya, SQLite adalah library yang digunakan aplikasi untuk mengelola data secara lokal. SQLite tidak perlu terhubung ke server eksternal atau memerlukan pengaturan yang rumit. Sebaliknya, SQLite menyimpan semua data dalam satu file di penyimpanan perangkat. Karena kesederhanaan, portabilitas, dan efisiensinya, SQLite telah menjadi database default untuk aplikasi seluler, sistem tertanam, dan bahkan browser web. SQLite banyak digunakan oleh platform seperti Android, iOS, Firefox, Chrome, dan Windows 10. Asal-usul SQLite diciptakan pada tahun 2000 oleh Richard Heap, seorang insinyur perangkat lunak yang ingin membangun mesin database yang kecil, andal, dan dapat disematkan atau embeddable, yang tidak memerlukan proses server terpisah. Ide ini muncul saat ia sedang mengerjakan proyek Angkatan Laut Amerika Serikat yang membutuhkan solusi database sederhana tanpa beban pengelolaan server database khusus. Heap benar-benar menginginkan sesuatu yang bisa berjalan langsung di dalam aplikasi, tanpa dependensi eksternal, tanpa proses instalasi, hanya fungsionalitas database yang plug and play. Hasilnya adalah SQLite, yaitu database berbasis bahasa pemrograman C, yang memang dirancang untuk kesederhanaan, keandalan, dan portabilitas. Selama bertahun-tahun, SQLite telah berkembang menjadi sistem yang sangat tangguh yang mematuhi sebagian besar standar SQL 92 dengan fitur-fitur tambahan seperti transaksi, trigger, dan view. Saat ini, SQLite adalah perangkat lunak domain publik yang artinya siapapun dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikannya secara bebas. Hal ini menjadikannya salah satu solusi database yang paling mudah diakses dan diadopsi secara luas di seluruh dunia. Cara kerja SQLite pada dasarnya berbeda dari database client-server. Jadi, SQLite itu tidak berjalan sebagai proses atau layanan terpisah, melainkan tertanam langsung ke dalam aplikasi yang menggunakannya. Saat kita menggunakan SQLite, program kita berinteraksi langsung dengan library SQLite melalui perintah SQL. SQLite memproses perintah-perintah ini secara internal dan menyimpan semua data dalam satu file SQLite atau .db di disk lokal. Arsitektur berbasis file ini menjadikan SQLite mandiri karena logika, data, dan skema database dikelola dalam satu file. Selain itu, portable, karena file database dapat dengan mudah disalin atau dipindahkan antar sistem tanpa konfigurasi. Dan juga efisien, karena komunikasi antara aplikasi dan database terjadi dalam proses yang sama tanpa overhead jaringan. Meskipun sederhana, SQLite itu mendukung fitur-fitur database yang canggih seperti kepatuhan ACID, atomicity, consistency, isolation, durability, jadi memastikan transaksi yang andal. Selain itu, ada juga indeks, view, dan trigger untuk query serta integritas data yang optimal. Nah, di versi modern, SQLite juga sudah mendukung pencarian teks lengkap dan JSON. Desain ini menjadikan SQLite ideal untuk aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data terstruktur, tapi tidak memerlukan kompleksitas server database terpisah.
arsitektur SQL. Arsitektur SQL pusat patut mentenoma, yaitu 1. Antarmuka SQL, menerima dan menurai SQL yang disediakan aplikasi. Compiler mengonversi pernyataan SQL menjadi instruksi bytecode. 3. Mesin Virtubi mengeksekusi bytecode yang dihasilkan oleh compiler. 4. Mesin penyimpanan mengelola pembacaan dan penulisan data dalam file database. Setiap basis data SQLite itu disimpan sebagai satu berkas lintas platform yang berisi skema database seperti tabel, indeks, dan trigger, lalu juga record data aktual, serta metadata dan detail konfigurasi. SQLite membaca dan menulis langsung ke file ini, jadi artinya tidak ada komunikasi jaringan atau proses latar belakang yang terlibat sama sekali. Efisiensi seperti ini membuatnya sangat cepat, terutama untuk operasi lokal. Mengapa Dever menyukai SQLite? SQLite telah menjadi favorit di kalangan developer karena beberapa alasannya. Pertama, mudah diatur, tidak perlu instalasi, konfigurasi, atau hak akses admin. Kita cukup menyertakan library SQL dalam proyek kita dan langsung siap digunakan. Ukuran SQLite yang kecil, yaitu kurang dari 1 MB, dan penggunaan sumber daya yang rendah menjadikannya sempurna untuk lingkungan dengan memori atau daya pemrosesan terbatas, seperti perangkat IoT atau aplikasi seluler. Kompatibilitas lintas platform SQLite merupakan keunggulan utama lainnya. File database yang sama dapat digunakan di Windows, macOS, Android, dan iOS tanpa modifikasi. Selain itu, karena tanpa server, developer tidak perlu khawatir tentang pengelolaan koneksi atau pengaturan sistem autentikasi. Kesederhanaan API memungkinkan kita untuk fokus membangun fitur, alih-alih memelihara infrastruktur. Penggunaan umum SQLite. Desain SQLite yang ringan dan fleksibel membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa penggunaan yang paling umum. Baik Android maupun iOS menggunakan SQLite sebagai mesin database lokal bawaan mereka. SQLite memungkinkan aplikasi untuk menyimpan data pengguna, preferensi, dan informasi cache tanpa koneksi internet. Browser utama seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Safari menggunakan SQLite untuk menyimpan bookmark, cookie, dan riwayat penelusuran. Tigis, terteran IoT. SQLite banyak digunakan pada perangkat seperti TV, router, dan kamera yang membutuhkan penyimpanan data yang ringan dan stabil. Perangkat lunak desktop. Banyak aplikasi desktop, termasuk Adobe dan Skype, menggunakan SQLite untuk menyimpan konfigurasi internal dan data pengguna. 5. Hujatan prototipe. Karena kesederhanaannya, SQLite sangat cocok untuk pengujian dan pengembangan lokal sebelum diterapkan ke sistem database yang lebih besar. Developer dapat membangun dan menguji aplikasi menggunakan SQLite secara lokal, lalu bermigrasi ke MySQL atau PostgreSQL dalam produksi. Keunggulan SQLite. Ada banyak alasan mengapa SQLite tetap menjadi pilihan utama bagi para developer, seperti tanpa konfigurasi, jadi tidak perlu menginstal atau mengelola server database terpisah. Selain itu, ada juga portabilitas di mana file database dapat dengan mudah dibagikan atau dipindahkan. SQLite itu ringan, ukurannya sangat kecil, tapi tetap kaya fitur. Selain itu, cepat dan andal, sehingga ideal untuk pemrosesan data lokal dengan latensi yang sangat minimal. SQLite juga mematuhi prinsip ACID, yang memastikan transaksi tetap aman dan konsisten. Dan yang paling menarik, lisensinya domain publik, jadi sepenuhnya gratis untuk penggunaan komersial maupun pribadi. Semua fitur ini menjadikan SQLite solusi yang sangat praktis untuk proyek dengan berbagai skala,
mulai dari prototipe sederhana hingga produk komersial. Miente. Meskipun memiliki kelebihan, SQLite tidak dirancang untuk semua kasus penggunaan. Karena berbasis file, SQLite tidak dapat menangani lingkungan konkurensi tinggi dengan baik. Jika beberapa klien perlu menulis data secara bersamaan, kinerjanya dapat menurun. SQLite juga tidak memiliki beberapa fitur canggih yang terdapat pada sistem perusahaan, seperti kontrol akses pengguna, replikasi, dan pengelompokan. Untuk aplikasi multi-pengguna berskala besar seperti platform perbankan atau e-commerce, database client-server lengkap seperti PostgreSQL atau MySQL biasanya lebih cocok. Namun, untuk sebagian besar aplikasi skala kecil hingga menengah, kesederhanaan dan keandalan SQLite mampu menutupi keterbatasan ini. SQLite versus Zeska. SQLite sering dibandingkan dengan database relasional populer lainnya seperti MySQL dan PostgreSQL. Perbedaan utamanya terletak pada arsitekturnya. SQLite bersifat tanpa server dan tertanam langsung di dalam aplikasi. MySQL dan PostgreSQL memerlukan proses server dan koneksi klien. Dalam praktiknya, ini berarti SQLite sempurna untuk aplikasi ringan atau lokal, sementara MySQL dan PostgreSQL lebih cocok untuk aplikasi web dan sistem berskala besar yang membutuhkan pengguna bersamaan. Banyak developer bahkan menggunakan SQLite bersama database lain, yaitu membangkang secara lokal dengan SQLite dan menerapkannya ke instance MySQL atau PostgreSQL yang di-hosting cloud dalam tahap produksi. Masa depan. SQLite terus berkembang dengan fitur-fitur baru dan optimasi performa yang ditambahkan secara berkala. Penggunaannya yang luas di platform seluler dan perangkat tertanam memastikan SQLite akan tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak di tahun-tahun mendatang. Dengan meningkatnya permintaan akan aplikasi offline, perangkat IoT, dan pengembangan lintas platform, peran SQLite semakin meluas. Kestabilannya, perangkat lunak domain publik dengan komunitas pengembang yang aktif, menjamin keawetan dan keandalannya. Jadi, SQLite mungkin tidak mendominasi berita utama seperti sistem database yang lebih besar, tetapi diam-diam ia memberdayakan sebagian besar dunia digital yang kita hadapi sehari-hari. Kesederhanaan, kecepatan, dan keandalannya menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi developer yang membutuhkan solusi database yang tertanam, ringan, dan efisien. Baik kita sedang membangun aplikasi seluler, alat desktop, atau perangkat IoT, SQLite menawarkan keseimbangan sempurna antara fungsionalitas dan minimalis. Ini adalah pengingat bahwa terkadang alat yang paling canggih adalah alat yang bekerja, diam-diam, efisien, dan di mana saja.